Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Masih melanjut daripada kitab Ithaf al-Islam yang khususnya siang setelah kita ringkaskan kemarin. Memang waktunya yang belum nanti kita bahas lagi di lain kesempatan itu lebih mendalam. Tapi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab tentang mufsidatus shaum itu sudah selesai semua. Bab-bab yang lain belum. Ini kita langsung loncat di khotimah. Penutup kitab itu tentang fi ahadits, tentang hadis-hadis tata'allaq yang terkait bi zakatul fitr, terkait dengan zakat fitrah, wabil idain, dengan dua hari raya, harod dan tabarruka. Kita cuma menginginkan keberkahan, bil khatmi biha, menginginkan untuk mengambil berkah dengan menutup dengan hadis ini. Dan akhraja Ahmad wa Abu Dawud, meriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Abdullah bin Sa'labah anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, shadaqatul fitri sha'u tamrin. Zakat fitrah itu adalah satu gantang, satu sok daripada tamar kurma. Au sha'u syairin, atau satu sok daripada jelai atau jawawut, semacam gandum tapi yang kualitasnya An-Kuli Roksen, karena nanti ada hinto, ada bur. Ya, syair itu jelai, semacam jelai. Jenis. Ya. Syair syairin, atau satu gantang daripada syair. An-Kuli Roksen, atas setiap kepala, setiap orang, baik bayi maupun anak kecil atau besar. Atau so'iburin, atau satu gantang daripada bur, daripada gandum. Atau so'ikomhin, sama, komhin itu gandum juga. Dari kualitasnya yang lebih beda lagi. Baina isnaini, antara dua orang. Jadi kalau bur sama qamah, gandum yang bagus, itu antara dua orang. Satu sok itu dibuat zakat fitrahnya dua orang. Tapi kalau syair itu cuma satu orang. Jadi beda, karena kualitas bur itu lain, harganya juga beda. Separuh, berarti kalau bur, kalau gandum yang bagus itu cukup separuh sok, nggak sampai 2,5 kilo, cukup 1 kilo lebih. Kalau gandum yang bagus itu ukurannya. Yang 2,5 kilo itu beras, itu gandum yang kualitasnya itu sudah syair tadi itu satu gantang untuk setiap kepala. Ini kan tidak, seubur komen baina isnain, antara dua orang. Berarti kan satu orangnya kan separuh sok. Sohir au kabir, baik kecil atau besar. Hur au abad, hurin au abdin, baik orang merdeka atau hamba saya. Zakarin au unsa, laki atau perempuan, wali au fakir, kaya atau miskin. Di sini maka zakat fitrah itu kadang-kadang mustahik itu juga muzaki kadang-kadang. Kadang-kadang yang menerima zakat fitrah itu juga dia wajib mengeluarkan juga karena lebih. Mungkin dia menerima lebih atau lebih dari yang dia makan. Itu wajib juga dia mengeluarkan. Makanya harus hati-hati. Di masjid-masjid itu kadang takutnya kembali ke berasnya itu kembali lagi ke yang memberikan itu. Nah itu. Makanya amannya itu kalau memang dia mendaftar itu aman, jadi amil yang resmi itu aman. Amma ghaniyukum fayubarikuhullah. Adapun orang yang kaya di antara kalian maka Allah akan beri berkah dari hartanya. Wa amma faqirukum fayarudullah alaihi aktsar mimma ata. Adapun yang fakir dari kalian maka Allah akan kembalikan kepada dia lebih banyak daripada apa yang dia beri kepada orang. Au fi tanwi, au dalam hadis ini untuk tanwi, untuk memacam-macamkan. Wal qamah, ya, sedangkan qamah itu pokoknya sawaun indana fi anau la budda ala kulli rasul min su'in wa qadani bil misri takriban. Bahwasanya la budda ala kulli rasul harus dibayar setiap kepala itu daripada satu sok, yaitu 2 qadah, 2 gelas, 2 ukuran gelas di Mesir ketika itu. Kalau kaleng susu yang biasa itu sekitar berapa ya? Karena begini, 1
kilo, ya, 1 kilo itu 0,7 atau 735 mililiter. Ya? 1 kilo. 1 kilo itu tidak sampai 1000 mili, tidak. 735 mili. Berarti kalau ukuran gelas 200 cc itu berapa? Kan ukuran gelas cc kan atau 200 mili kan? 200 mili. Itu kalau 700 itu 3 gelas lebih. Ya kan, kalau ke 1 kilonya tadi kan 730, berarti 3 gelas lebih. 3 gelas lebih 153, 753, lebih 153 mili. Atau anggaplah 153 itu kan hampir juga 200 ya. 3 gelas, hampir 4 gelas. Hampir 4 gelas atau 3 gelas setengah. Kalau gelas yang 200-an berarti 3 gelas setengah, kurang lebih tidak, tapi enggak juga setengah ya, lebih ya. Lebih dari setengah, 153. Anggaplah 4 gelas. Ya, kalau 4 gelas berarti kalau 2 kilo itu sudah 8 gelas. Ya, 2 kilo setengah, setengahnya itu sekitar 2 gelas, 10 gelas. Atau ada yang menakar, kalau gelas kumplung itu ada yang menakar sampai 11. Hati-hatian aja, 11 kumplung, 11 kaleng. Kalau kaleng itu lebih dari 200. Lebih? Kaleng susu itu? Iya. Lebih dari 200. Yang 200 itu kan, yang 220 itu kan, ya 220 itu yang ini, yang apa? Gelas ini. Iya, ini gelas ini 200 ini. Kaleng itu lebih, sekitar 300-an ya. 300 lebih, 300. Ya mungkin kalau susu itu, kaleng susu itu berarti sekitar 1 kilonya bisa 2 kaleng itu. 2 kaleng atau lebih sedikit. Anggap 2 kaleng setengah. Jadi kalau 2 kilo ya berarti 5 ya. 5 kaleng. Tambah setengahnya lagi. Sekitar 1,5. Berarti 6 atau 7 lah. 6,5 kaleng itu. Kemudian ini cuma untuk memudahkan orang kadang nggak punya takaran beras di rumah, itu maksudnya. Iya, iya. Kalau di Jakarta semua pakai liter. Saya kaget waktu pindah ke Jawa Timur. Di Jakarta saya pakai liter. Belinya beras liter. Literan di sana. Di sini kan kiloan. Kalau khotib ya, Ali bin Mas'ud al-fitra ala kulli muslim. Imam Khotib meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, fitrah itu wajib atas setiap muslim. Dan Ibn Sosurro dalam kitab Amali dari Jarir, inna syahr Ramadan yu'allaq baina sama. Bulan Ramadan itu tergantung antara, ini puasa Ramadan tergantung antara langit dan bumi. Wal ardh la yurfa, tidak diangkat ila bi zakatil fitr, kecuali dengan zakat fitrah. Qadarul-Qutni, Imam Darul-Qutni juga Bayhaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, zakatul fitr tuhratul lis-shaim. Zakat fitrah adalah pensucian bagi orang yang berpuasa minal lagwi wa rafas, daripada kata-kata yang lagu, yang tidak bermanfaat, dan rafas, kata-kata yang kotor. Wa tu'matul lil masakin, dan zakat fitrah itu makanan bagi orang miskin. Di pensucian bagi orang yang berpuasa dan makanan bagi orang miskin. Man adda qabla sholat, siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum sholat Id, fa hiya zakatun maqbulah, maka itu zakat yang diterima. Wa man adda ba'da sholat, siapa yang menunaikan setelah sholat, maka itu ia sedekah minas sedekah, itu cuma sedekah biasa. Dailami, sekarang Imam Dailami meriwayatkan dari Anas, siyamu rajul mu'allaq baina sama wal ardh hatta yu'addiya sedekah. Puasanya seseorang tergantung antara langit dan bumi sampai dia tunaikan zakat fitrahnya, zakatnya. Wal Khatib dan Ibn Asakir radhiyallahu anhu, la yazal siyamul abdi mu'allaqan, senantiasa puasanya hamba itu tergantung antara langit dan bumi hatta yu'addiya zakat fitrah, sampai ditunaikan zakat fitrahnya. Sedangkan Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Uridu zakatul fitr tuhratul lis-shaim." Diwajibkan zakat fitrah sebagai pensucian bagi orang yang berpuasa minal lagwi wa rafas, daripada kata-kata yang berlebih atau kata-kata yang kotor atau yang merusak puasa. Wa tu'matul lil masakin, dan sebagai makanan bagi orang miskin. Man ada qabla sholat, siapa yang menunaikan sebelum sholat, fa zakatul maqbulah, maka itu zakat diterima. Man ada ba'da sholat, siapa yang menunaikannya setelah sholat Id, fa sedekatun, dan sedekah itu hanya sedekah saja. Wa Ibnu Asakir
Dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Anas Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yattali' fil idain ilal ard. Allah menilai di 2 hari raya ke bumi. Fabrizu minal manazil. Maka muncullah kalian, keluarlah kalian dari rumah-rumah. Talhaqakumur rahmah, supaya kalian dicapai oleh rahmat Allah. Jadi Allah menilai di 2 hari raya, maksudnya menurunkan rahmat khusus. Maka keluarlah kamu dari rumah kamu supaya kamu dapat rahmat Allah Ta'ala. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Umamah, man qama lailatal id muhtasiban lam yamut qalbuhu. Siapa yang berdiri di malam Id, yani qiyamul lail pada malam Id, muhtasiban mencari pahala, tidak akan mati hatinya yauma tamutul qulub, pada hari mati hati-hati orang itu. Wal Hasan wa Sufyan, Imam Hasan bin Sufyan mengatakan, man ahya lailatal idain, siapa yang menghidupkan malam Id dan lailatul nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban, lam yamut qalbuhu, tidak akan mati hatinya yauma tamutul qulub, pada hari mati di mana hati-hati yang lain mati. Tabrani meriwayatkan dari Ubadah bin Samit, Ubadah bin Samit, man sholat lailatul fitri wal adha, siapa yang sholat, ini tidak sebutkan sholat apa, ini sholat mutlak, siapa yang sholat pada malam, sholat apapun pada malam Idul Fitri dan Idul Adha, lam yamut qalbuhu, tidak akan mati hatinya yauma tamutul qulub, pada hari matinya hati-hati yang lain. Wa Abu Dawud, riwayat Abu Dawud dari Abdullah bin Umar, at-takbir fil fitr sab'un fil ula wa khamsun fil akhirah. Takbir dalam sholat Idul Fitri 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat terakhir, di rakaat kedua. Wal qira'ah ba'daha kiltaihima, dan membaca ya setelahnya itu di 2 rakaat. Ini di 2 rakaat ada membaca surah. Tabrani, Wairuhu dan yang lainnya meriwayatkan dari Anas, zayyinu a'yadakum bitakbir, hiasilah id kalian dengan takbir. Ya. Abu Nu'aim meriwayatkan dari Anas, zayyinul idain bitahlil wa takbir wa tahmid wa taqdis, hiasilah hari raya kalian dengan tahlil, takbir, tahmid, taqdis, dan ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jangan cuma sekedar bersenang-senang, enggak karu-karuan. Ini naudzubillah. Ya, sudahlah puasanya teledor, Ramadannya idnya hura-hura. Terus apa yang mau disenangkan itu apa? Yang mau dia apa? Takdis itu sama dengan tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, la ilaha illallah, akbar, tahlil, la ilaha illallah. Jadi hiasilah hari raya kalian itu dengan itu, dengan tasbih, tahmid. Jangan sekedar untuk bersenang-senang saja. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-fitr yaumun tuftirun wa la yaumun tudhahuna. Itu yaumun tudhahun. Fitr itu adalah yaumun tuftirun, hari di mana kalian berbuka. Idul Fitr karena sebelumnya puasa, kemudian fitr itu berbuka. Wal adha, sedangkan adha itu hari di mana kalian berudhiyah. Ini nanti ada pembahasan sendiri di bab, tapi kita belum nyampe itu tadi. Ada pembahasan itu. Ibnu Majah wal Hakim dari Abdullah bin Sa'id meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Sa'id, qadaina shalah. Ya, kita sudah menyelesaikan sholat Id. Faman ahabba ayyajlisa lil khutbah falyajlis. Maka siapa yang suka duduk khutbah silakan duduk, mendengar khutbah silakan duduk. Faman ahabba ayyadhab falyadhab. Siapa yang suka untuk pergi silakan pergi. Ada pergi semua. Ya, dengarkan khutbah dulu lah. Wanisa, wanasai. Hah? Iya tetap. Tidak ada masalah. Oh itu sunnah saja khutbahnya. Sedangkan Imam Nasai riwayat dari Anas, qad kana lakum ay ma'syarul ansor yaumani tal'abuna fihima. Sungguh dahulu kalian memiliki, wahai ma'syarul ansor, wahai orang ansor, kalian dahulu memiliki 2 hari yang tal'abuna fihima, yang kalian bermain-main pada 2 hari itu. Qad abdalakumullahu khairan minhuma, dan sungguh Allah telah menggantikan kalian dengan yang lebih baik dari 2 hari itu, yaitu Yaumul Fitri wa Yaumul Adha. Yaumul Fitri wa Yaumul Adha, yaitu pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi mereka juga dulu pernah punya hari raya, 2 hari raya itu jahiliyah. Terus Allah gantikan dengan hari Fitri dan hari Adha. Kemudian Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Majah, Al-Hakim dari Abu Hurairah, qad ijtama'a
fi yaumikum hadza idani. Sungguh telah berkumpul dalam hari kalian ini, yakni hari Jumat itu 2 hari raya. Faman syaa'a ajza'a wal Jumat. Siapa yang kepingin dia berkehendak ajza'a wal Jumat, maka itu sudah mencukupi daripada Jumatan. Wa inna mujammi'un. Tapi kami ini mujammi'un, kami tetap berjumat insyaallah taala. Jadi bagi orang-orang yang di pedesaan yang jauh dari masjid waktu itu. Sebab kalau mereka kembali ke rumahnya terus disuruh balik lagi Jumatan itu terlalu berat. Maka Rasul memberi rukhsah. Karena berkumpul 2 hari raya, hari raya Idul Fitri dan Jumat itu sendiri, maka wabilu awala imatuna anna yamal idi dan yamal Jumat sakotot. Dari situ diambil pendapat dari para imam kita bahwasanya pada hari Id kalau itu hari Jumat gugur an ahlil bawadi. Gugur Jumatan itu dari ahlil badiyah, jadi orang yang ada di pedesaan. Al-hadirina bil Id, yang hadir di Id. Artinya kalau orang pedesaan yang tidak ada di Id ya wajib Jumatan. Tapi yang ada di Id kalau dia memberatkan, balik lagi itu diberi rukhsah. Wa ikanu yasmauna nida, meskipun mereka mendengar suara panggilan azan. Rukhsatan lahum, karena rukhsah bagi mereka. Wa dafanil masyaqqa alaihim bi audin li ahlihim, dan menolak untuk masyaqqah, kesulitan atas mereka dalam kembalinya mereka ke keluarga mereka lagi. Summa dhahabihim, kemudian perginya mereka lagi ke masjid. Wa istimrarihim ila Jum'ah. Walibayani bidzalika yaum, dan untuk istimrarihim ila Jumat, keberlangsungan mereka kepada Jumatan dan perjumpaan mereka kepada keluarga mereka di hari itu. Jadi biasanya mereka hari itu masih sibuk untuk istimrar, untuk terus berlanjut ke waktu Jumat dan berjumpa dengan keluarga mereka. Maka itu diberi izin, diberi rukhsah. Wal Bayhaqi dari Anas, inna qad ablagu bi yawmin hadza ini khairan minhuma. Sesungguhnya Allah telah menggantikan kalian dengan 2 hari. Hari raya daripada jahiliyah itu. Ini 2 hari yang lebih baik dari keduanya, yaitu Al-Fitr wa Nahar. Itu Idul Fitri dan Idul Kurban, hari kurban. Wa ma yaumul fitr fa shalatun wa shadaqah. Adapun Idul Fitri maka salat dan sedekah. Wa ma yaumul adha, adapun hari Idul Adha fa shalatun wa nusuk, maka salat dan menyembelih. Wallahu a'lam. Jadi yang dibawa tanpa pola Rasulullah ini dalamnya sahabat. Ya, yang dari Anas itu kan. Semuanya yang tidak ada pola Rasulullah berarti hanya kalamnya sahabat. Enggak. Semuanya Itu pola Rasulullah SAW. Cuma kadang mereka cuma nggak sampaikan Rasul itu, kalau terutama kalau hadisnya dhaif itu takut disandarkan ke Rasulullah, jadi disebut sahabatnya kemudian disebut. Itu semua hadis tadi. Kecuali ada perkataan tabi'in sutihal itu Hasan bin Sufyan itu bukan hadis kan, Hasan bin Sufyan itu semua. Abdullah bin Sa'ib itu sudah itu. Oh itu ya. Itu semua hadis. Semua hadis. Kalau itu penutup kitab saja, karena tidak sengaja tidak baca karena kitab kita belum. Nah, tapi kan hatam-hataman. Itu ada tamam ma'aruf tuh. Sesuatu kondisi kepentingan. Suatu hai. Ya. Allah a'lam. Dipilih yang ini yang nganggu ya kan. Dan kalau itu berarti harus dengan langsung makanan saja. Iya, harus dengan makanan pokok. Makanan pokok, dan itu bentuk mentah, nggak boleh dalam bentuk, karena itu lebih leluasa. Mau dia jual, mau dia makan sendiri, itu lebih luasa. Pokoro itu. Kalau takbiran mulainya sampai 100. Iya, wajibnya itu terbenam matahari besok. Besok kan hari terakhir Ramadan, terbenam matahari itu wajib mulai. Wajib sampai Id, sholat, sampai takbiratul ihramnya imam. Sholat Id. Yang sebagainya nanti sore. Kenapa? Iya, Ya nanti ini maghrib. Cuma menurut konjungsinya enggak masuk. Karena konjungsinya baru terjadi nanti malam. Konjungsinya baru terjadi nanti dini hari. Tidak mungkin baru konjungsi masa mau hilalnya kelihatan. Nah, hilalnya masih di bawah ufuk. 11 Kamis berarti semuanya. Ya insya Allah gitu. Kecuali kalau yang di daerah timur, ke timur seperti Saudi apa mungkin. Karena perjalanan bulannya ke sana mungkin sudah lebih tinggi. Allah.
يا ربنا اعترفنا بأننا أننا أسرفنا على لظى أشرفنا وتب علينا تغفر كل أوبا وانصر لنا الأوراد وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منها باكتساب منا مصطفى الرسول الله بكل سور صلى وسلم ربي عليه أدى الأبد وآله وصحبه إداد القدس الصحبي والحمد لله بالبدء والبدء ومالنا بمن هديت وعافنا بمن أبيت ولنا بمن توليت وهي بما قضيت نشر ما قضيت ولا تقضي ولا يقضي ولا يشرك صلى الله عليه وسلم. Kalau yang